Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Para pendengar setia, pada pagi ini kita akan mencoba untuk memberikan sedikit sebenarnya perbedaan pembahasan dengan kuliah-kuliah yang biasanya sangat-sangat teoritis dan memang dijelaskan juga tentang permasalahan dan metodologi yang digunakan untuk pembahasan-pembahasan pada kuliah-kuliah, terutama sekali pada program Pasca Sarjana Kajian Strategi Global Universitas Indonesia. Saat ini pembahasan kita sebenarnya lebih pada bagaimana bukan ya teori metode yang kita bicarakan selama ini, dan kemudian kita mencoba untuk membahasnya dengan bagaimana kondisi sosial politik kita yang sekarang berkembang. Dalam situasi seperti ini kita mencoba untuk membahas tentang permasalahan-permasalahan yang memang dihadapi oleh tidak semua oleh masyarakat, dan banyak juga permintaan pada saya untuk bisa menjelaskan tentang permasalahan yang memang berkaitan dengan teori-teori metode yang kemukakan dengan juga apa yang terjadi di sekitar kita. Dan pagi ini kita membahas tentang satu tema yang menarik, yaitu tentang masalah yang banyak sekarang dibicarakan, yaitu tentang permasalahan kebohongan Presiden Jokowi. Teman-teman sekalian, untuk lebih jelasnya dan sebagai dasar untuk pembahasan kita pagi ini, ada baiknya kita mulai dengan menayangkan secara ringkas tentang apa yang dikemukakan melalui video yang berikut ini. Juga di sini hadir para guru-guru kita, senior-senior kita. Di sebelah kanan saya ada Pak Marwan Batubara, kemudian ada Pak Haryadi Nasution, pengacara, Heri, juga Heri Kurniawan, pengacara, Heri Arianto, pengacara kita. Juga di sebelah kiri saya ada Pak Jenderal Sunarko yang telah hadir di kesempatan ini meluangkan waktunya. Juga senior kita, abang kita, Bang Haji Munarman, serta Pak Mursalin, serta ada super senior kita nih, Pak Suripto. Dan juga ada beberapa rekan-rekan dari Laskar Muhibin dan juga Front Persaudaraan Islam, serta PRI dan juga Batik dari Front Persaudaraan Islam, serta beberapa elemen lain di sini, serta tim kuasa hukum yang tergabung dalam tim advokasi masyarakat anti kebohongan yang memang mengundang dan untuk menyampaikan beberapa hal yang dirasa penting dan perlu saat ini. Baik, sebelum kita lanjutkan kepada sesi acara lainnya, dalam hal ini saya... Teman-teman sekalian, jadi itu tadi pembahasan ringkas sebenarnya tentang tim anti kebohongan yang mengajukan tuntutan pada pengadilan tentang kebohongan Presiden selama 10 tahun yang sudah dijalaninya selama dia menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Teman-teman sekalian, jadi itu adalah pembahasan ringkas sebenarnya video, dan kita jadikan itu sebagai titik tolak untuk membicarakan tentang permasalahan yang akan kita bicarakan pada pagi ini. Teman-teman sekalian, jadi tadi kita mengatakan bahwa ya ada pembahasan dan ada misalnya tuntutan untuk mengajukan tentang kebohongan Presiden Jokowi, dan mudah-mudahan misalnya saya akan mencoba untuk memperjelas dasar pemikiran untuk melakukan analisis tentang itu dengan menggunakan sumpah Presiden. Selama 2 kali jabatannya dia mengucapkan sumpah dengan di atasnya Al-Quran. Teman-teman sekalian, sumpah itu berbunyi berikut. Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban sebagai Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang itu dengan peraturannya, dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Demi Allah, saya bersumpah
akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Teman-teman sekalian, itu adalah sumpah. Dan kemudian kita mencoba untuk melihat apakah misalnya sumpah itu juga benar-benar dilakukan sesuai dengan sumpahnya, sesuai dengan Undang Dasar 45. Karena kalau berbeda dengan sumpah dan Undang Dasar itu berarti sebenarnya penyelewengan. Dan sebenarnya itu adalah pengkhianatan terhadap negara, bangsa, dan rakyat Indonesia. Teman-teman sekalian, saya pikir juga sebenarnya para tokoh-tokoh tadi, walaupun tidak dengan jelas mengungkapkan tentang apa sumpah dan apa misalnya secara dasar tentang inti-inti yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 45 itu adalah sebenarnya menjadi pedoman untuk bisa memberikan penilaian apakah Presiden melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan sumpahnya itu. Teman-teman sekalian, Undang-Undang Dasar 45 itu sebenarnya adalah sebagai dasar untuk bertindak. Karena kalau misalnya memang dia tidak melakukan tindakan ucapannya sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 serta sumpah itu berarti satu pengkhianatan terhadap negara dan rakyat Indonesia. Teman-teman sekalian, jadi tadi kita katakan bahwa permasalahan tindakan dan perbuatan Presiden, baik buruknya berkata jujur atau bohongnya atau membohongi rakyat, itu sebenarnya dapat ditentukan dari kondisi konsistennya dia melaksanakan ucapan dan tindakan sesuai dengan sumpah atau bertindak bertentangan dengan sumpah dan Undang-Undang Dasar 45 itu. Teman-teman sekalian, istilah yang digunakan oleh tadi kita katakan yang menuntut tentang kebohongan Presiden Jokowi, mereka sebenarnya mengatakan istilah itu kebohongan Presiden Jokowi. Sebenarnya istilah itu tidak salah, tapi menurut saya ada sedikit sebenarnya mungkin masalah yang lebih baik bukan dengan menggunakan istilah kebohongan, akan tetapi penipuan. Memang kelihatannya istilah penipuan itu lebih tajam, lebih jelas dan lebih radikal jika dibandingkan misalnya dengan istilah apa yang katakan tadi misalnya dengan istilah kebohongan. Tetapi kalau saya katakan itu adalah bentuk penipuan, sebenarnya masih ada lagi istilah yang lebih jelas dan lebih radikal yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Rias Rashid dalam dialognya pada Akbar Faisal yang menyatakan bahwa sebenarnya yang dilakukan Joko itu adalah bentuk pernyataan, pengkhianatan, dan pembohongan terhadap rakyat. Ini saya ambil dari sumber Akbar Faisal Uncovered waktu dia mengajukan wawancara dengan Profesor Dr. Rias Rashid. Teman-teman sekalian, ada lagi yang menyatakan Presiden Jokowi itu telah melakukan tindakan yang sangat brutal. Dan Presiden itu adalah, Presiden Jokowi itu adalah, Presiden yang terburuk sepanjang sejarah kemerdekaan Republik Indonesia ini. Mungkin saya juga sependapat dengan itu. Karena memang saya lihat ini adalah suatu kritik yang sangat luas di lingkungan masyarakat. Dan kalau kita coba kaitkan dengan apa yang dilakukan Presiden selama 10 tahun ini, itu memang benar-benar menunjukkan bahwa apa yang dilakukan itu termasuk satu bentuk Presiden yang bisa dikatakan sebagai Presiden yang terburuk selama Indonesia merdeka. Teman-teman sekalian, lalu apa alasan saya untuk mengatakan bahwa kebohongan selama 10 tahun dari Presiden itu lebih tepat dikatakan sebagai bentuk penipuan? Memang kita dengar seperti ini dua istilah yang berbeda. Jadi bukan hanya pembohongan terhadap rakyat, tapi penipuan terhadap rakyat Indonesia. Tentu saja saya harus mengungkapkan alasan yang jelas dan sejelas mungkin untuk mengungkapkan istilah apa yang dikatakan tadi dengan penipuan. Teman-teman sekalian, kalau kita coba untuk menganalisis atau mempelajari secara cermat, apakah kebohongan
yang dilakukan Presiden Jokowi itu bisa dikatakan atau bisa disebut sebagai penipuan? Saya sebenarnya mencoba untuk menelusuri penggunaan istilah itu secara akademis. Jika kita analisis pengertian kebohongan dan penipuan kebohongan itu, maknanya berubah dan bisa berubah menjadi penipuan jika kita bertolak dari dasar pemikiran yang saya jelaskan berikut. Yang pertama adalah perbedaan antara kebohongan dan penipuan itu perlu dijelaskan berdasarkan yang pertama tujuannya. Tujuan kebohongan adalah merujuk pada pernyataan yang salah atau tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi kalau seseorang menyatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, itu berarti kebohongan. Baik itu dengan sengaja atau tidak sengaja. Tujuannya adalah mungkin sekedar untuk menghindari kebenaran, mungkin misalnya untuk menjaga bagaimana misalnya supaya tetap ada hubungan yang baik antara orang dengan yang menyatakan itu. Tetapi juga bisa misalnya untuk menyembunyikan sesuatu atau melindungi diri. Teman-teman sekalian, sejauh tujuan kebohongan seperti ini tidak begitu jadi masalah. Tetapi ketika sebenarnya tujuan kebohongan itu adalah bentuk penipuan, maka di sisi ini kebohongan itu berubah menjadi penipuan karena memiliki tujuan yang lebih khusus, yang lebih spesifik, yaitu untuk menipu orang lain demi keuntungan pribadi, demi keuntungan keluarga, kelompok, seperti keuntungan misalnya finansial, keuntungan kekuasaan, atau untuk keuntungan-keuntungan lainnya. Teman-teman sekalian, jadi kebohongan ini bukan hanya untuk melindungi diri, tetapi misalnya bentuk penipuan yang melibatkan rekayasa fakta dengan tujuan untuk mengecoh pihak lain. Jika kebohongan itu bukan untuk melindungi diri sendiri, akan tetapi untuk kepentingan diri dan kelompok, dengan melakukan misalnya bentuk yang terus-menerus melakukan apa yang disebut dengan kebohongan yang terencana seperti itu, maka sekarang sebenarnya kebohongan itu adalah bentuk penipuan karena mencari keuntungan untuk kepentingan diri atau merekayasa fakta untuk mengecoh orang lain, dan apalagi jika dilakukan dalam waktu yang lama, sebenarnya selama 10 tahun. Teman-teman, selalu dikatakan bahwa sebenarnya sebelum menjadi presiden pun kebohongan itu sudah dilakukan oleh presiden dengan bentuk penipuan, dengan menyatakan bahwa ada 6.000 mobil yang disiapkan oleh satu, sebenarnya itu yang kita katakan itu hanya tingkat SLA yang sudah siap untuk dijual dan dipesan sudah 6.000 orang. Teman-teman sekalian, itu suatu bentuk penipuan. Jadi kebohongan dan sekaligus untuk penipuan karena sekarang ada upaya untuk bisa menipu masyarakat atau orang Indonesia untuk bisa memperoleh jabatan yang akan diincarnya. Yang kedua adalah kebohongan atau itu penipuan tergantung pada skala. Yang dimaksud dengan kebohongan tergantung pada skala itu adalah jika kebohongan bisa terjadi pada skala yang lebih kecil, ingat tadi kalau katakan untuk kepentingan diri dan untuk misalnya menjaga hubungan baik, maka sering sekali sebenarnya ini adalah bentuk kebohongan pribadi atau sifatnya situasional tanpa dampak yang signifikan pada pihak atau orang lain, apalagi misalnya masyarakat Indonesia. Tapi dia menjadi bentuk penipuan ketika biasanya kebohongan itu biasanya dilakukan dan terjadi pada skala yang lebih besar dan melibatkan proses perencanaan yang lebih cermat. Teman-teman sekalian, sering sekali sebenarnya untuk kebohongan itu mengecoh secara sistematis demi memperoleh keuntungan besar. Ingat, ketika misalnya ada kebohongan tentang, tadi saya katakan pada awalnya, tentang 6.000 mobil SMK yang sudah di depan dan sudah dipesan. Ini adalah termasuk sebenarnya
ya satu penipuan yang luar biasa, karena ternyata sampai sekarang tidak ada mobil itu, dan orang sekarang mengatakan itu adalah mobil terbang yang memang tidak pernah dilihat secara nyata karena dia ya berjalan di luar angkasa. Teman-teman sekalian, itu adalah satu sebenarnya kritik sinisme yang luar biasa, dan ternyata bentuk penipuan itu untuk tujuan-tujuan tertentu, untuk melangkah memperoleh kekuasaan pada langkah-langkah berikutnya. Yang ketiga adalah ya, apakah itu kebohongan atau penipuan, tergantung juga pada konsekuensinya. Jadi kebohongan mungkin tidak selalu memiliki konsekuensi yang serius, tergantung pada konsekuensi dari ucapan itu. Tapi dia bisa menjadi bentuk penipuan, ya. Dan itu jika kebohongan itu hampir selalu memiliki konsekuensi hukum atau sosial yang serius karena melibatkan unsur-unsur kejahatan atau pelanggaran terhadap kepercayaan orang lain. Teman-teman sekalian, jadi kita mengatakan tadi ada 3 unsur paling tidak yang untuk menyatakan bahwa kebohongan itu bisa menjadi satu bentuk penipuan kalau memang itu dirancang dan tujuan-tujuan tertentu untuk memiliki atau memperoleh kepentingan, baik misalnya untuk kekuasaan, atau misalnya keuntungan untuk jabatan, atau misalnya keuntungan ekonomi, dan lain-lain. Teman-teman sekalian, itu sekarang sebenarnya menjadi permasalahan yang akan dan sedang sebenarnya diupayakan oleh ya sekelompok tokoh-tokoh masyarakat Indonesia untuk dan telah mengajukan itu sebenarnya ke pengadilan, dan sekarang tinggal menunggu setelah selesainya masa jabatan presiden, dan itu hanya sekitar 13 hari lagi. Teman-teman sekalian, akan banyak kelihatannya tuntutan-tuntutan lain, yang tuntutan yang lebih berat dari apa yang dikemukakan oleh kuliah atau diskusi kita pertama ini, dan itu diupayakan oleh tokoh masyarakat dengan tuntutan yang mungkin setara dengan kebohongan yang dilakukannya. Walaupun sekarang misalnya kita dengar itu cukup berat dengan tuntutan misalnya ganti rugi 5 triliun lebih, tapi mungkin itu adalah sebenarnya satu tuntutan yang dianggap juga bagaimana besarnya, beratnya pengaruh itu, ya pengaruh kebohongan-kebohongan itu pada apa yang dialami oleh masyarakat selama ini. Teman-teman sekalian, berikutnya adalah kalau tadi kita katakan perbedaan antara ya kebohongan dan penipuan, sekarang kita singgung sedikit tentang kesamaan antara kebohongan dan penipuan itu. Yang pertama adalah manipulasi kebenaran. Kedua tindakan ini sebenarnya melibatkan manipulasi atau fakta, manipulasi fakta atau kebenaran untuk mencapai suatu tujuan. Jika kebohongan itu tujuannya lebih untuk melindungi diri, tapi penipuan itu menimbulkan dampak yang sangat luar biasa seperti tadi kita jelaskan di atas, apalagi misalnya penipuan yang dilakukan oleh Jokowi selama dia menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan yang kedua adalah ya kesamaan antara kebohongan dan penipuan itu tergantung pada niat. Jika niat baik ya, jadi berbohong karena ada niat baik, maupun misalnya juga misalnya melakukan penipuan untuk dilakukan dengan niat untuk menyesatkan atau menipu orang lain. Jadi berbohong dengan niat baik untuk melindungi sesuatu diri atau misalnya orang lain dengan niat baik ya, tetapi akan berubah dia menjadi penipuan jika misalnya memang yaitu tujuannya untuk menyesatkan atau menipu orang lain. Teman-teman sekalian, jadi tadi kita katakan kesamaan antara kebohongan dan penipuan itu juga tergantung pada manipulasi kebenaran. Yang kedua pada permasalahan niat baik atau buruknya ya yang dilakukan ketika berbohong itu. Dan yang ketiga adalah dampak terhadap kepercayaan. Teman-teman sekalian, keduanya sebenarnya termasuk kepercayaan orang lain terhadap si pelaku pembohong. Meskipun dampak kerusakan dari penipuan cenderung lebih besar, karena sering melibatkan banyak orang atau institusi, bahkan misalnya masyarakat satu negara yang lebih 280 juta yang dibohongi.
maka akhirnya kita bisa mengatakan bahwa sebenarnya dampaknya itu menghilangkan kepercayaan pada si pembohong atau presiden. Teman-teman sekalian, kita memang membahas ini secara inti dari apa yang maksud dengan kebohongan, pembohongan, dan penipuan. Allah misalnya, tadi saya katakan, ya sebenarnya kalau Profesor Rias Rasid mengatakan itu justru sebenarnya ya pengkhianatan terhadap negara. Teman-teman sekalian, kesimpulannya, ya meskipun semua penipuan mengandung unsur kebohongan, tapi tidak semua kebohongan dianggap atau bisa dinyatakan sebagai penipuan. Penipuan struktur atau terstruktur dan bertujuan untuk keuntungan pribadi, keuntungan keluarga dan kelompok, dan kemudian konsekuensinya yang lebih besar. Tadi kita katakan misalnya, dia bisa misalnya menyebabkan kerugian pada negara dan masyarakat yang jumlahnya ratusan juta. Teman-teman sekalian, saya pikir Anda sekarang pasti punya pemikiran dan pendapat tentang apa yang kita bahas dalam waktu singkat ini, dan silakan Anda mengungkapkan tentang pendapat dan komentar Anda tentang pembahasan tadi. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda pada apa yang kita bicarakan pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua sehat, walafiat, dan baik-baik saja. Amin. Terima kasih.